Halo semuanya, kembali lagi dengan Xiao Channel di sini dan ini adalah hari ke-70 ya guys ya untuk budidaya lobster air tawar. Bagaimanakah untuk hari ini dan apa saja yang terjadi pada kolam-kolam saya? Nah, mari kita simak untuk hari ini ya guys ya. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, di sini kolam-kolam saya mungkin ya penduduknya mulai sedikit ya guys ya, karena banyaknya kematian harian. Setiap hari pasti ada yang mati, dan mungkin juga karena pengaruh suhu cuaca di luar, kadang panas, kadang dingin, kadang hujan, kadang enggak ya guys ya. Jadi di sini saya sangat minim banget untuk bibit-bibit yang sudah saya beli kemarin, tinggal sedikit banget, tapi ada yang sedikit berhasil ya guys ya dari perjalanan saya dari hari pertama hingga hari ke-70 ini. Oke, kita lihat dulu ya untuk yang di sini. Ini adalah kolam yang pertama. Di kolam ini ternyata sama juga ya guys ya, istilahnya untuk kematiannya masih ada setiap harinya, hingga populasinya tinggal sedikit. Dan aku nggak tahu kenapa kolam ini juga apa ya, boleh dibilang berhasil juga enggak sih ya, cuman populasi ikannya yang banyak jadinya, yang lobsternya tinggal sedikit. Nggak tahu karena pengaruh cuaca atau gimana. Kalau untuk pakan masih tetap ya guys ya. Nah oke, ini untuk kolam pertama. Nah begitu itu aja sih, populasinya tambah sedikit ya guys ya. Lumayan, saya sudah sempat kasih tanaman air ya lumayan, dan saya menggerakkan 2 pompa untuk saat ini sama yang filter yang di sana, dan hasilnya lumayan. Airnya lebih apa ya, lebih bersih ya daripada sebelumnya, dan sepertinya nggak ada masalah, cuman tinggal ngasih bibit lagi aja. Oke, ini yang kolam pertama. Terus kolam susun saya, nah ini kolam susun saya ya begini aja sih, nggak ada perubahan ya, masih tetap saya masih main aliran aja. Dan di sini di kolam ini masih ada beberapa lobster ya guys ya, cuman kalau untuk yang bawah kayaknya udah nggak ada sih, udah bersih. Nah yang di sini itu yang dulu pernah saya taruh di sini, ada yang jatuh ke bawah dan dia berkembang biak di situ guys. Jadi untuk adaptasinya sudah bagus sih, dia bisa bertahan dan survive ya. Dan kemarin sempat intip-intip juga agak besar ya, ini saya nggak bisa ngambilnya soalnya gelap. Oke, ini adalah survival kita ya guys ya. Ini lobsternya udah gede banget nih, sudah indukannya yang terakhir dengan saya yang masih hidup dari episode pertama hingga saat ini. Ini besok saya mesti kuras nih, soalnya udah airnya jelek sih, airnya jelek. Dan di sini guys, ini udah pada gede semua nih, kalau kita lihat tuh, itu ada ininya, ada anakannya ya. Ternyata di kolam ini anakannya udah pada gede guys ya, udah pada gede-gede semua tuh. Nah, ternyata kalau disatuin sama indukannya dia apa ya, lebih ada yang berkembang biak dengan cepat juga ya, istilahnya lebih menyukai tumbuh dan bersama dengan induknya. Kalau kita pisah terjadi banyak kematian jadinya, entah kenapa juga. Oke, dan di kolam yang satunya, nah ini itu ada yang molting ya, bekas moltingnya ada. Di sini juga berkembang guys. Sudah saya lihat tidak ada kematian lagi. Setiap hari saya juga kasih ini ya, tanaman air ya. Ini juga sama, saya kasih tanaman air. Dan kualitas hidupnya kayaknya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang di kolam 1 dan kolam sini.
Jadi mungkin kalau apa namanya kita mungkin budidaya guys ya, itu mungkin harus pakai tanaman air juga. Jadi tanaman air ini mungkin fungsinya untuk yang pertama melindungi dia dari bahaya. Kalau dia sifatnya kan kanibal ya, sifatnya dia kanibal. Jadi kalau misalnya dia lagi lemah, dia bisa bersembunyi di antara tanaman-tanaman itu, dan si predatornya atau temannya sendiri itu bisa makan tanaman itu kalau dia lapar. Dan dia lapar, ini terbukti ya guys ya, saya seminggu ini kemarin ini penuh nih. Nah ini penuh, 1 minggu penuh dengan tanaman air. Nah ini kebetulan sudah 1 minggu dan habis. Nah, besok saya harus beli lagi nih. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita taruh tanaman di sini, ini juga sama ya, saya juga taruh tanaman air di sini, mungkin kualitas hidupnya lebih bagus ya dibandingkan dengan tidak sama sekali. Yang di sana saya tidak kasih ya, tidak kasih, hanya baru minggu kemarin itu saya berikan, tapi ya habis karena banyak ikannya juga, banyak, populasinya masih banyak sih sebenarnya, jadi pada dimakanin. Tapi kalau untuk yang kolam sini, 2 kolam ini terlihat setelah saya beri tanaman-tanaman air seperti ini, dia kualitas hidupnya lebih baik guys. Nah, jadi bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Nah, ini ada yang sudah sampai molting tuh, itu kelihatan kan? Nah itu molting itu tinggal cangkangnya doang. Udah tinggal cangkangnya aja, mungkin lebih baik diambil ya. Ya ini saya ambil nih guys, sampai saya tunjukin ya. Nah ini, nah ini. Nah ini guys, nah ini adalah cangkang dari lobster, cangkang dari lobster ya guys ya. Ini dia udah berhasil molting guys, dan badannya tumbuh lebih besar lagi. Nah cowok ini guys, ini cowoknya ada garis merahnya, jadi dia cowok. Lumayan buat indukan, kayaknya bagus juga. Nah, itu udah gede nih. Nah jadi lebih besar dari yang sebelumnya, luar biasa ya guys ya. Ini kolam saya yang pakai ala kadarnya ya, juga nggak pakai terpal. Ini udah jalan dari yang kemarin, cuma kemarin ada indukannya di sini, tapi indukannya nggak bisa bertahan gitu guys. Dan saya belum ngasih tanaman waktu itu, jadi hanya sekedar aerator, filter ya, filter sama ini aja, sama aerator aja. Jadi belum saya kasih apa-apa di sini. Oke, untuk hari ke-70 sementara cukup dulu guys ya. Besok saya akan update lagi bagaimana, kan saya mau beli tanaman, sama sekalian saya mau kuras airnya deh. Ini sudah kotor banget yang di sini, udah 1 minggu. Kayaknya setiap seminggu sekali ya, kayaknya harus dikuras. Kalau soalnya nggak pakai aerator sama sekali, nggak pakai filter sama sekali. Jadi saya mesti kuras. Kalau misalnya pakai filter seperti ini ya bisa dikuras sih, nggak usah diganti airnya karena sirkulasi airnya udah bagus. Yang di kolam 1 waktu kemarin saya cuman pakai 1 filter aja. Yang di sebelah sininya, yang bagian sini nih kotor banget dan tidak ada oksigen sama sekali. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat semuanya telah mensupport channel saya dari hari pertama atau dari awal hingga saat ini. Terima kasih banget ya teman-teman ya buat dukungannya. Semoga video ini dan istilahnya semua yang telah terjadi di kolam-kolam saya ini bisa menjadi pengalaman dan pandangan kalian untuk kedepannya jika kalian ingin budidaya lobster. Nah, cocoknya seperti apa? Nah, enaknya bagaimana? Silakan Anda yang menilai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Salam sukses untuk Anda.